Tugas individu. Telaah kurikulum pendidikan di Indonesia. Nama Nur Ainun dengan NIM H0523307 PGSDE. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah sebuah rencana pembelajaran yang komprehensif. Sederhananya, kurikulum adalah peta jalan yang menunjukkan apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana pembelajaran itu dilakukan, dan bagaimana keberhasilan pembelajaran itu diukur. Selanjutnya, landasan filosofis pengembangan kurikulum. Landasan filosofis pengembangan kurikulum merupakan fondasi atau dasar pemikiran yang mendasari perencanaan dan pengembangan suatu kurikulum. Dengan kata lain, landasan filosofis ini menjadi acuan atau pedoman bagi para pengembang kurikulum dalam menentukan tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Adapun contoh landasan filosofis dalam pendidikan. Yang pertama, idealisme, menekankan pada dunia ide dan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, realisme, menekankan pada realitas fisik dan pengalaman indrawi. Yang ketiga, pragmatisme, menekankan pada pengalaman dan tindakan. Yang terakhir, progresivisme, menekankan pada pertumbuhan individu dan perubahan sosial. Nah, itulah contoh dari landasan filosofis dalam pendidikan. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan. Perubahan ini didorong oleh berbagai faktor seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan pasar kerja, serta perubahan sosial budaya. Kurikulum di Indonesia terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Adapun kurikulum sebelum kemerdekaan. Yang pertama itu kurikulum pada masa kolonial, lebih berorientasi pada kepentingan penjajah, yaitu mencetak tenaga kerja terampil dan pegawai negeri yang loyal. Yang kedua, kurikulum yang kaku. Kurikulum bersifat kaku lebih menekankan pada hafalan dan kurang mendorong kreativitas siswa. Adapun kurikulum setelah kemerdekaan, yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini pertama setelah kemerdekaan yang masih banyak dipengaruhi oleh kurikulum kolonial. Pada kurikulum 1968, kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter dan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum 1975, kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan relevansi dengan pembangunan nasional. Kurikulum 1984, kurikulum ini menekankan pada pengembangan potensi siswa secara optimal. Kurikulum 1994, kurikulum ini berbasis kompetensi atau KBK yang lebih fokus pada pencapaian kompetensi siswa. Pada kurikulum 2004, pengembangan KBK lebih lanjut dengan penambahan muatan lokal. Terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum yang menekankan pada pembentukan karakter, berpikir kritis, dan keterampilan abad 21. Tren perkembangan kurikulum saat ini yaitu kurikulum merdeka, merupakan perkembangan lebih lanjut dari kurikulum 2013. Dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran daring, pandemi COVID-19 mendorong percepatan pembelajaran daring dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Kedua yaitu fokus pada keterampilan abad 21. Kurikulum saat ini lebih menekankan pada pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Yang terakhir yaitu personalisasi pembelajaran, upaya untuk menyesuaikan pembelajaran kebutuhan dan minat masing-masing siswa. Kesimpulan, ada beberapa poin yang harus diingat, yaitu kurikulum adalah rencana pembelajaran yang komprehensif. Landasan filosofi menjadi dasar pemikiran dalam pengembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia selalu disesuaikan dengan tuntutan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Terima kasih.